Bisnis Indonesia, kembali lagi nih, kita bincang-bincang santai lagi bersama Direktur SDM dan Umum PT Pos Indonesia, yaitu Bapak Tonggo Marbun. Selamat siang Pak Tonggo. Selamat siang Mbak Elsa. Iya, tadi sebelumnya di video sebelumnya kita udah bahas ya tentang transformasi human capital secara korporasi di bagaimana Pos ini bisa berubah dan melakukan relevansi dengan perubahan yang ada, jadi sudah adaptif gitu terhadap perubahan. Nah, kalau kita ngomongin tentang human capital, nggak lepas nih tentang talent-talent yang dibentuk oleh Pos Indonesia sendiri, yang seperti yang disampaikan Pak Tonggo sebelumnya, bahwa people ini penting ya Pak ya, dalam tentunya dalam meningkatkan kinerja juga di Pos Indonesia. Nah, kalau kita bicara Kementerian BUMN saat ini sangat mendorong sekali diversity itu sendiri Pak. Kepemimpinan baik itu dari milenial, BUMN muda gitu ya, terus juga women leadership dan lain sebagainya. Nah, kita ngobrol dulu nih tentang talent di Pos Indonesia itu seperti apa sih Pak saat ini? Ya, terima kasih Mbak Elsa. Kita bisa sharing terkait dengan bagaimana talent di Pos Indonesia. Jadi semenjak kami bergabung dengan Pos Indonesia, salah satu yang jadi prioritas kami adalah membangun talent management kami. Jadi sebelumnya kami nggak punya talent pool. Nah, itu jadi sesuatu yang prioritas di kami. Jadi pekerjaan awal kami adalah membangun sistem dari mulai talent identification. Jadi bagaimana kami menemukan talent kita, bagaimana kita mengidentifikasi secara sistem dan fair orang-orang yang punya kemampuan, punya potensi, punya kapabilitas untuk kita kembangkan jadi leader dan suksesi kita ke depan. Nah, kemudian kita juga coba rumuskan bagaimana talent development-nya. Nah, dalam kesempatan mengidentifikasi talent itu tadi kami sadari betul seperti yang Mbak Elsa sampaikan. Jadi Pos ini memang seperti sekolah itu dulu STM. Nah, jadi ketika kami masuk, karena memang bisnis Pos itu sebagian besar didominasi oleh kaum pria untuk bisnis proses operasinya. Nah, jadi kami sadari betul arahan dari Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir bahwa itu bukan hanya arahan, tetapi memang best practice world company komposisi diversity dengan adanya women leader dan millennial leader itu berbeda sekali. Kita coba mulai sejak awal, kita identifikasi di teman-teman BOD-1. Jadi kita punya saat itu sekitar waktu awal-awal itu 30 BOD-1 kami identifikasi dan langsung kami lihat ternyata orang ini bisa misalnya waktu pengisian kepala regional EVP langsung kami promosikan dan kami jaga komposisinya satu orang dari sekian FPP kepala regional wanita. Kemudian di SPP juga begitu. Nah, namun memang waktu itu belum dapat. Kemudian kita turun lagi ke teman-teman di direktur perusahaan anak. Nah, jadi waktu itu kami kebetulan juga sedang menerapkan strategic parenting. Langsung kami jaga posisinya karena direktur perusahaan anak itu juga BOD-1. Nah, satu di antara dirutnya itu adalah wanita, dan untuk pengisian chip itu level BOD di perusahaan anak, kami pastikan porsi wanita harus ada. Jadi sekarang existing di semua perusahaan anak perusahaan Pos Indonesia itu ada chip yang wanita, ada BOD yang wanita. Jadi secara keseluruhan kita bisa jaga persentase BOD-1 di level itu cukup baik sekali. Saya bisa lebih dari target yang diterapkan oleh kementerian untuk talent wanita. Nah, kabar baiknya lagi di bulan April 2021 kementerian juga menambah direksi Sri Kandi BUMN ke Pos Indonesia Buana. Nah, dengan adanya Buana makin lengkap lagi bagaimana kami bisa mendevelop, meretain talent wanita kami di Pos Indonesia. Jadi sekarang kalau Elsa tanya, di level BOD, di level BOD-1, di level BOD-2, bahkan di level BOD-4, kami sudah penuhi dan kami jaga kesinambungannya untuk pengembangan ke depan. Luar biasa sekali. Jadi Sri Kandi BUMN juga ada Sri Kandi Pos Indonesia gitu ya Pak ya.
Dan di sini woman leadership-nya memang terus dijaga dan terus dioptimalkan ya, sesuai dengan arahan Pak Menteri. Nah, kita ngobrolin tentang tadi woman leadership, berarti sudah berapa persen Pak kalau dipresentasikan kira-kira? Nah, jadi kalau BOD udah pasti ya 1/7 ya. Nah, untuk di BOD minus one sekarang total 14%. Kita punya 5 orang dari 30. Nah, itu di BOD minus one. Jadi itu ada SPP, ada EVP, ada direktur perusahaan anak, ada chief, ada kepala, ada sesper, ada kepala audit dan seterusnya. Jadi kita punya 5 orang, lebih dari 5 orang bahkan. Iya, 5 orang dari 30. Nah, kemudian di BOD minus 2 tadi yang saya bilang kabar baiknya kami bisa lebih karena dulu banyak jumlah manajer yang wanita. Jadi kami sudah penuhi kurang lebih 23 dari 88. Ya, ini cukup signifikan. 23 dari 88 itu 20%. Wah, nah, jadi untuk level BOD minus 2 itu terutama di EGM sekarang. EGM itu kepala cabang utama. Kayak di Jakarta kita punya kepala cabang utama Jakarta Sentrum, Jakarta Flora, itu adalah wanita. Nah, jadi wanita-wanita petarung, wanita hebat. Jadi totalnya 20%. Bahkan di BOD Ministry, BOD Ministry itu levelnya manajer. Levelnya manajer kalau di kantor pusat itu kami sudah mulai dan saat ini sudah kisaran 9%. 9%. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya selain woman leadership penting juga dari milenial sendiri, BUMN muda begitu ya, yang sekarang memang sedang dicanangkan ya. Dari FHCI juga terus menggencarkan kepada seluruh BUMN gitu. Nah, kalau di milenial di Pos Indonesia sendiri presentasinya seperti apa dan bagaimana Pak pengembangan talent milenial itu? Ini yang challenge di Pos Indonesia karena by demografi di awal kita dulu merekrut secara sistematis, dulu namanya ada angkatan NIPOS. Jadi dari setiap angkatan kemudian sistem karirnya juga dulu berjenjang berdasarkan kesempatan dari masing-masing angkatan sehingga kondisi existing itu sangat sedikit sekali pegawai-pegawai usia muda yang bisa masuk di kelompok jabatan BOD minus 1, BOD minus 2, BOD minus 3. Nah, tapi kami siapkan program-program akselerasi. Jadi kita identifikasi mereka yang terbaik. Nah, ternyata cukup banyak anak muda di Pos Indonesia. Kemudian kita coba mereka untuk jabatan-jabatan yang strategik, key position. Nah, memang di BOD minus 1 belum ada nih. Nah, kita belum ada. Tapi kita coba di level BOD minus 2. Jadi ada beberapa kepala cabang utama yang besar-besar. Kalau sebelumnya di Batam dan di Medan, sekarang ini di lebih 7 kota seperti di Jayapura itu anak muda. Dan di beberapa cabang lainnya itu anak muda ini quote-unquote di bawah 40 tahun ya. Itu kita tempatkan mereka dan ternyata jago, ternyata bisa. Nah, mudah-mudahan ini nanti yang bisa terus kita akselerasi lagi di bawahnya untuk mengisi kepala cabang ini. Jadi, tapi kan mereka nggak bisa langsung, mereka harus melewati tour duty untuk membangun kompetensinya. Jadi kan nggak bisa ada yang instan. Nah, jadi kita buat roadmap-nya. Jadi mereka kita percepat. Mereka tetap masuk dulu kepala cabang pembantu, tapi mungkin yang dulu harus dilewati selama 3-4 tahun kita monitor kinerjanya. Mereka bisa eksekusi nggak di situ, bisa berkembang. Kalau berkembang kita naikin lagi. Bisa jadi kepala cabang kelas 3 misalnya. Nah, kemudian kita monitor yang harusnya mereka jalankan 3-4 tahun mungkin cukup setahun. Nah, kita akselerasi lagi. Nah, untuk membayar kekurangan yang selama bertahun-tahun dulu nggak kita lakukan. Nah, terus kita sediakan trainingnya. Nah, sekarang mungkin kalau di BOD-1 dan juga mungkin ada beberapa kompetensi yang kita hire, seperti di perusahaan anak kita hire. Jadi kalau di BOD-1, ini langsung presentasinya ya. Kami punya 3 saat ini. Masing-masing adalah satu chief marketing, chief commercial di Poslog dan 2 orang chief atau setara BOD di Pospid. Mereka setara dengan BOD-1. Nah, 3 di antara 30 sudah ada, tapi itu masih PR kami karena challenge. Saya dari organisasi di mana talent milenial sudah mulai dikembangkan, didevelop dari beberapa tahun yang lalu. Nah, jadi
Nah, tetapi di BOD -2, -3 sekarang baru kita mulai. Nah, tentu kita mulainya dengan program-program akselerasi ya. Jadi nggak ada yang instan. Mereka kita jikjak dulu, kita lewati career path-nya agar mereka terbangun kematangan dan kompetensinya. Oke, berarti akselerasi dan percepatan itu sendiri menjadi poin penting ya dalam rangka mengembangkan talent khususnya milenial, Pak. Nah, ngobrolin tentang milenial tentu pasti ada tantangannya, Pak. Nah, kalau di Pos Indonesia sendiri bagaimana sih, Pak? Sebelumnya saya pernah dengar atau di bulan November ini juga ada yang namanya My Pos ya, Pak. My Pos yang membidik talent-talent milenial. Itu seperti apa sih, Pak? Ya, sebenarnya banyak kegiatan pengembangan talent milenial. Sebenarnya yang arahan kegiatan utamanya itu kita mengikuti BUMN Muda. BUMN Muda ini kebetulan dipimpin oleh Pak Soleh Ayubi, di CEO dari BUMN Muda, dan mereka sudah banyak membuat programnya. Nah, kemudian di Pos Indonesia itu ditugaskan Pak Haryadi. Pak Haryadi sebenarnya juga direktur anak muda. Beliau usianya masih sangat muda, 42 tahun. Beliau punya pengalaman di DSL dan di Singapura Post. Nah, beliau memimpin kegiatan BUMN Muda yang sudah diarahkan oleh BUMN Muda Kementerian BUMN. Nah, kegiatan-kegiatan itu memang ada banyak juga yang lahir dari inisiatif dari antara Menpros. Nah, cuman yang saya tahu mereka sudah buat komunitas-komunitas, misalnya mereka yang hobi dengan hobi untuk membuat konten, media kreator, konten kreator di medsos, dan beberapa kegiatan lainnya. Nah, komunitas itu ke depan mungkin akan dikolaborasikan dengan BUMN Muda yang dipimpin Pak Haryadi. Nah, mungkin nanti akan banyak kegiatan-kegiatan seperti itu, mengakomodir hobi, minat dari teman-teman BUMN Muda untuk berkarya, berprestasi di forum BUMN Muda. Dan berkontribusi pastinya untuk Pos Indonesia, apalagi sekarang kreativitas semua terbentuk dan akhirnya lahir berbagai macam inovasi digital dan lain sebagainya. Memang people ini menjadi penting sekali ya, Pak ya. Kalau misalnya tidak dibangun dengan baik, mungkin kreativitas itu sulit untuk lahir begitu ya, Pak ya. Oke. Nah, terakhir, Pak. Tentu anak-anak muda atau perempuan itu punya yang namanya ketakutan atau masih belum pede gitu, apalagi dengan stigma-stigma di luar sana yang laki-laki pemimpin gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak atau motivasi yang bisa diberikan untuk anak-anak muda dan juga para perempuan-perempuan, bahkan perempuan muda, silakan Pak, boleh diberikan motivasi dan pencerahan agar mau. Saya kira ini adalah momentum yang baik sekali buat teman-teman sis ya, sis anak-anak muda Indonesia. Karena memang di BUMN saat ini saya melihat sekali keberpihakan terhadap diversity, dan kita melihat world company lah ya. Kebetulan saya sebelumnya adalah bankers. Kalau kita lihat Citibank, kita lihat beberapa bank-bank internasional itu bahkan komposisinya more than 20%. Bahkan mungkin 3 dari 7, 4 dari 10 gitu ya, itu adalah wanita. Nah, jadi kenapa wanita? Karena ternyata sentuhannya berbeda. Karena ternyata mereka punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh kaum pria, antara lain empati, ngelit dengan empati, care, kemudian mungkin detail. Biasanya wanita lebih detail lah dari pria gitu, sehingga itu membuat mereka bisa lebih relevan terhadap tantangan saat ini gitu. Nah, jadi ini adalah waktu kalian. Nah, kemudian saya lihat juga BUMN yang tidak yang dulu mungkin kita mana ada cewek di Damri contohnya gitu ya. BUMN yang kadang kita lihat nggak laki-laki, sekarang aja dipimpin oleh perempuan. Nah, jadi itu membuktikan apa yang saya sampaikan tadi, memang saat ini adalah waktunya. Tinggal kita menjaga membangun lingkungan yang kondusif, memfasilitasi sesuatu yang
misalnya terkait dengan kita menjaga bahwa wanita dimanapun ada di BUMN ini di level manapun nyaman untuk bekerja gitu. Wah, luar biasa sekali motivasi dari Pak Tonggo. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kita harus menyudahi ya pembicaraan kita, tapi mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya bisa kita ngobrol-ngobrol banyak lagi nih seputar Pos Indonesia tentunya, dan juga berbagai inovasi yang memang sedang dikembangkan ya tentunya oleh Pos Indonesia. Terima kasih sekali lagi teman-teman semua yang mungkin menonton, juga di Sobat Bisnis Indonesia. Saya Elsa Zarita dan juga Pak Tonggo Marbun pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast MMU TV.